Lalu ujar Imam Ahmad bin Hambal, zuhud itu ala salah satu aujuhin, ada 3 tingkatan. Jadi orang zuhud itu, sifat zuhud itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, tarkul haram, meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, baik itu makanan, pakaian, perbuatan, perkataan, pokoknya setiap daripada yang haram ditinggalkannya. Itu zuhudnya orang awam. Zuhudnya tingkatan paling di bawah, ini orang awam nih derajatnya nih, meninggalkan segala yang diharamkan Tuhan. Ini nang awam aja sudah kira-kira bisa pada masuk belum gitu ya. Ini tingkatan pertama kelasnya nih. Bilanya orang ini sudah kawa, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, itu kayaknya naik kelasnya pulang ke tingkatan yang kedua. Zuhudnya orang khawas. Kenapa zuhudnya orang khawas? Tarkul fudul minal halal. Ini meninggalkan berlebihan daripada perkara yang halal. Ini makanan ini halal. Ini ada secukupnya aja, ada berlebihan ya. Secukupnya aja. Orang tuh puasa misalnya. Kenapa nang ini makan secukupnya aja. Kurma misalnya 2 atau 3 biji, yalah, 1 biji atau 3 biji, nasi setengah piring sudah. Itu ngarannya zuhudnya orang khawas. Nah, kalau zuhudnya orang awam, ya nang kiau bereta. Tukang bakso di kiau, tukang pantol di kawai, es krim disinggahakan, lengkap ya lah, menjual wadai, singgah. Ini zuhudnya orang awam ya lah, kayak gitu orang awam. Kalau orang khawas itu hanya meninggalkan yang berlebihan. Ini secukupnya aja. Ini orang-orang yang zuhud di tingkatan khawas, ini sudah meninggalkan bukan yang haram lagi, yang halal sekalipun. Kalau dia melakip sesaman, ya, bahkan daripada yang halal sekalipun, daripada lazatud dunya, itu sudah tingkatan di khawas zuhudnya. Padahal waktu di dalam cerita itu manakib sesaman itu masih akan lagi, belum balik, tapi sudah tingkatan zuhud sidin luar biasa. Di tingkatan khawas. Jadi ilmunya tahu, artinya tinggal kita aja lagi meminta pertolongan lawan Tuhan taufik hidayah, mudahan kau mengamalkan. Tingkat di mana andaknya, kelasnya di mana. Nah, 2 sudah. Yang ketiga, nah ini zuhudnya orang-orang yang arif billah, zuhdul arifin. Nah, zuhudnya orang yang arif billah itu tarkuma yusgilu anillah. Ini meninggalkan sesuatu perkara apapun yang menyibukkan hatinya daripada mengingat Allah. Pokoknya apa aja yang melalayakan daripada Allah Ta'ala itu tinggalkannya. Itu zuhudnya orang arif billah. Rasulullah ya lah, diberi orang tirai, kain diberi orang. Nah, rupanya waktu sembahyang, alih hati, keingatan dalam sembahyang, imba tuntung dipacul sidin beriakan. Karena ini yusgil anillah, membimbangkan daripada mengingat. Jadi orang bahari luar biasa. Bila ini maulah lupa lawan Tuhan, ditinggalkan, diberiakan. Amun kita kena kawayalah, habis pakakas dalam rumah. Allahu Akbar, keingatan TV, beriakan TV. Allahu Akbar, keingatan ya Allah, kulkas, beriakan kulkas. Ada beherta lagi ya lah. Ini zuhudnya orang yang sudah makam khawasul khawas. Kita aja di awam jin belum lagi. Anak kisah orang yang makam arif billah. Ada kawa. Belum makamnya lagi. Ini ada aja masing-masing kelasnya, tingkatannya. 3 itu tingkatan orang-orang yang zuhud, ujar Imam Ahmad bin Hambal. Ujar Nabi Izara itu murrajul qad utiya zuhdan fid dunya wa qillata mantiqin faqatabiru minhu fa innahu yulaqinul hikmah. Ujar Nabi, apabila kalian melihat ada seorang laki-laki diberi Allah Ta'ala sifat zuhud, diberi sifat zuhud nih, inya kada tapi banyak bunyi kecuali parlo, kada banyak bergaul kecuali penting, kada banyak keluar kecuali memang dasar parlo. Maka ujar Nabi, faqtabiru minhu, ikuti kawani orang nang kaya itu. Nah, jadi munnya ada nih orang nih diberi Allah Ta'ala sifat zuhud, itu patut benar dikawani. Kenapa? Karena
kita mengawani orang-orang yang diberi Allah Ta'ala sifat zuhud itu karena akan menjangkit ya lah, dapat berkahnya daripada sifat zuhud itu. Ini zuhud bahasa Arab lah, lain zuhud bahasa kita tuh tarik berait. Nah jadi belajar ilmu tasawuf itu supaya hati kita itu zuhud lawan dunia dan gemar, artinya senang dengan urusan akhirat. Nah itu tujuannya belajar tasawuf tuh. Nah asalnya hati ini katuju bener lawan karamian, lawan dunia. Ada kau mendengar musik ya oleh sanunuh kada tulak betis mengitik nah aja bergerak ya oleh saking himong katujunya. Makanya di dalam manaqib Saman itu ujar Sidin ya oleh bukannya seorang guru itu mengerasi muridnya dalam beribadah. Baca hapian manaqibnya tuh. Udah bisa dengar guru aja, berarti lingkau tukang baca aja. Masalahnya pilihnya dibaca berataan panjang. Tapi kalau dibaca dari awal sampai akhir ada di antaranya itu. Ujar Syekh Saman Al-Madani, bukanlah seorang guru itu mengarasi muridnya dalam mengerjakan ibadah. Kalau panani gawilah Yasin 70 kali sama laman, jingkar murid. Nah ini nih bacalah nah zikir nah misalnya ya Allah 70.000 sekali duduk. Ada tahannya. Ada kayak itu aja sih ngaran guru itu bukan seperti itu. Tapi ngaran guru itu adalah orang yang memberikan kesadaran kepada muridnya yang asalnya cinta kepada dunia menjadi zuhud lawan dunia. Yang asalnya katuju lawan maksiat menjadi benci lawan maksiat. Yang asalnya kulir beribadah menjadi rajin beribadah. Itu ngaran guru. Nah itu aja sih ngaran guru oleh mengarasi ibadah itu enggak. Tapi maulah hati itu. Maulah hati itu benci. Adalah zuhud lawan dunia. Nah asalnya katuju benar. Pokoknya ada kawan mendengar kabar. Pandahuluan tuh bang datang. Orang hanya mulai memasang alatnya. Duduk mencongong deh. Jadi maulah hati itu zuhud lawan dunia. Dan lagi ujar Habib Abdullah Al-Haddad wa yubasiruka bi'uyubi nafsik wa afati amalik wa maqayidi aduik. Belajar ilmu manfaat, ilmu tasawuf yaitu untuk memperlihatkan Allah Ta'ala ilmu tadi bi'uyubi nafsika dengan keaiban diri engkau. Artinya kalau kita belajar ilmu lalu dengan ilmu itu kita pinandu dengan keaiban diri kita. Oh aku ini berarti salah pangkai ini. Oh aku nih berarti kain ini belum ikhlas pang lagi. Berarti aku mau kain ini masih ujub ria lagi nih. Berarti aku mau kain ini berarti masih rusak hati ini ada hiri dengki masih. Nah itu ngarannya ilmu manfaat bagus. Jadi orang belajar tasawuf itu adalah ilmu yang maulah bagus hatinya, bagus akhlak adabnya, terbuka keaiban dirinya. Bukan belajar ilmu yang terbuka itu keaiban orang. Itu ada bagus ilmunya. Ada manfaat ilmunya. Kalau kita belajar ilmu, sakanya nang terbuka keaiban orang. Oh si anu tuh aja, anu, si anu tuh si anu tuh ria aja itu jadi ibadah, tuh ria aja bersedekah aja. Nah berarti ilmunya ini ada manfaat karanya. Jadi ilmu itu seperti cermin. Artinya ketika kita mempelajari ilmu, berarti sama kita tuh kayak lagi berada di hadapan cermin. Sehingga kita melihat, nah, nang di awak kita nih, lewat cermin tadi. Oh, bejerawat, bangsa kalinya aku nih. Oh, bakunat pang ada nah. Oh, ada pang sakalinya nah cacat. Into ya. Lalu timbul membaiki mau ganti. Namun beisi ilmu, beisi cermin, tak orang nah, melihat aja kunat tikam kenalnya. Ada kayak itu ada. Kadiri sauka. Makanya ujar Nabi, iza aradallahu bi'abdihi khairan basarahu bi'uyubi nafsi. Apabila Allah Ta'ala menghendaki seorang hamba itu kebaikan, ini nih Allah Ta'ala ini menghendaki baik lawan hamba. Napa? Basarahu bi'uyubi nafsi. Allah nampakkan, Allah perlihatkan keaiban dirinya. Karena bilanya nampak keaiban diri, lalu kawan membaiki. Kita nih tahu dia ini besi penyakit, oh timbul aja, nak obat tuh berpikirin. Kalau anak ke puskesmas saja. Oh hendak ke klinik aja, karena kita ini tahu besi penyakit nang ngalih ini kada tahu besi penyakit. Sorong ini macam-macam sudah besi penyakit misalnya
Cuma kada tahu, nang dilihat penyakit orang aja. Itu bilanya mau karena langsung drop dia lah, ada koma lagi, titik dia lah. Jadi ujar sidin ilmu manfaat itu adalah ilmu memperlihatkan keaiban diri engkau. Sayyidina Umar, ujar Sayyidina Umar napa? Rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi. Munnya ada nih orang memadahi, wahai Sayyidina Umar, pian nih ini kayaknya nang masih kurang. Nah, itu himong benar Sayyidina Umar tuh himong benar. Ujar Sayyidina Umar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat lawan orang nang memadahi keaibanku. Karena terkadang ampun diri kada tahu besi aib nang tahu tuh orang. Kayak kita nih kadang kada tahu besi penyakit. Bawa ke dokter, nang tahu tuh dokter. Tiba diperiksa. Oh, tekanan darah pian ini tinggi soalnya aja. 200/300. Wah, iya benar itu tuh. Ada darah kayak itu. Bahkan Sayyidina Umar itu pernah bertakun lawan sahabat Nabi siapa? Huzaifah. Jadi ujar Sayyidina Umar, wahai Huzaifah, anta sahibu sirri Rasulillah. Wahai Huzaifah, engkau ini adalah pemilik rahasianya Rasulullah. Jadi Sayyidina Huzaifah itu memegang rahasia Rasulullah. Jadi nang tahu siapa-siapa orang-orang nang munafik itu Huzaifah. Karena Rasulullah dipadahi oleh Jibril. Ujar Jibril, nah si fulan bin fulan ini orangnya munafik. Si fulan bin fulan. Ya, nandu tahu Nabi ya. Padahal orang-orang nang munafik ini orang-orang nang berbaur berkecimpung dengan para sahabat, dengan Rasulullah. Cuma diketahui oleh Rasulullah karena Jibril yang memadahkan. Nah lalu Rasulullah ini menyimpan rahasia itu kepada Huzaifah. Sahabat yang lain kan yang tahunya. Alih karena bilangnya tahu ya kan. Sahabat kan makalahian kan. Jadi napa disimpan nih. Lalu ujar Sayyidina Umar saking khawatirnya nih kalau pinasaran tak masuk daripada golongan orang yang munafik. Wahai Huzaifah, hal tara alayya sya'an min atharin nifaq. Coba panglihati pangakunya wahai Huzaifah, pian kan nang memegang rahasia orang-orang nang munafik nang dirahasiakan oleh Rasulullah. Lihati pangulunnya, adakah ciri-cirinya, tanda-tandanya di antara golongan orang munafiknya adalah ulun. Punya adanya mencepat bertaubat, nyaman anak membagusakan. Sayyidina Umar ya. Luar biasa Sayyidina Umar. Dan ini ilmu nafi ngarannya, ilmu manfaat ngarannya. Wa afati amalika, dan dengan ilmu itu pulang engkau bisa mengetahui penyakit-penyakit daripada amal ibadah engkau. Nah, tahu oh ini nih nang gawe ini kayak ini caranya nih salah nih. Ini kada ikhlas kan ini. Ini luput nih. Ini riya ngarannya nih. Nah, itu ilmu nang manfaat. Wa makaidi adwik, dan tipu daya musuh engkau yaitu syaitan. Mengetahui cara-cara syaitan, tipu-tipu daya syaitan itu tahu ya. Karena munnya kada tahu bahaya juga. Ya syaitan ini dihalanginya dahulu orang beribadah. Bilanya kada kawan dihalangi, disuruhnya berhimat. Jangan bersedekah, jangan beri, simpani aja. Jangan keluarkan, dia usah bukai. Pura-pura kada mendengar. Macam-macam diwas-wasinya syaitan. Ada orang Assalamualaikum sumbangan. Dengar tahu lain orang guring, haratan di WC, wajar kadang keluar ya. Ini tahu ada dihalanginya oleh setan. Bilanya kada kawa menghalangi, tatap orang ini beribadah, tatap beramal. Nah itu dilanjurakannya pulang. Bisakan. Jangan sedikit ikan supaya orang disambut pemurah luar biasa. Duit misalnya 1 jutaannya besi, dia bisa sedekah ya lah. Mbahnya tahu ngotak. Nah itu tipu daya syaitan juga. Disemangatinya berhimat ya lah. Aikam semalaman tahajud ya lah. Semalaman tahajud. Di jam 4 kaguringan subuh parah. Ini termasuk makaidu syaitan. Tipu daya syaitan. Nah wahazal ilmu sabitun bil kitab wa sunnah wa kutubil aimah. Nah ini ilmu fardu ain, tauhid, fikih, tasawuf ya lah. Artinya ilmu tentang ma'rifat kepada Allah, ilmu tentang cara ibadah nang sah kepada Allah, ilmu tentang masalah adab akhlak. Itu ada ujar sidin di dalam
Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab-kitab para ulama. Ada di situ beritaan dijelaskan. Waqad jama'ahul Imam Al-Ghazali fi kitabihil azimah Al-Qadri Al-Kabiratil Khatri inda man lahu basiratun fiddin. Nah, yang tiga macam ini ada dikumpulkan oleh Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini ngaran sidin Muhammad, bisi Abah ngaran Muhammad, bisi Kai ngaran Muhammad. Jadi ngaran sidin Muhammad bin Muhammad. Saking cintanya lawan Nabi oleh kita barangkali asa ada Muhammadnya barang tambah napa kan misalnya. Siapa ngaran Muhammad napa aja orang? Muhammad Wara aja. Kata tuh orang Muhammad Wara. Padahal Muhammad Haja maksudnya. Nah, di dalam kitab Imam Al-Ghazali itu dihimpun sudah Jesiden. Ada sudah di situ. Kitab Imam Ghazali yang sangat besar nilainya, besar pengaruhnya di sisi orang yang memiliki hati di dalam agama. Warusukhun fil ilm, dan mendalam di dalam pengetahuan, wa kamalun fil yakin, dan sempurna di dalam yakin. Nah, jadi kitab Imam Ghazali ini luar biasa. Nah, cuma yang pertama kalau tingkatan mubtadi kita masih di bawah, itu kitab Imam Ghazali yang bagus benar dibaca itu kitab Bidayatul Hidayah. Nah, setelah itu karena naik ke atasnya hanya kitab Minhajul Abidin. Kalau kitab Bidayatul Hidayah itu bahari di waktu di Martapura dibaca oleh almarhum Guru Sufyan di Karaton bahari. Bidayatul Hidayah ini. Guru Sufyan baca. Nah, kalau Minhajul Abidin bahari Guru Muas baca. Guru Muas ya dah. Nah, yang ketiga kan hanya kitab Ihya Ulumuddin. Tingkatannya tuh. Nah, kalau Ihya tuh banyak dibaca di Martapura. Ada Guru Munawar, Kampung Melayu, sini baca Ihya. Ada Guru Muas baca Ihya juga. Bisa kumpul, Abah Guru baca Ihya. Ini luar biasa kitab Imam Al-Ghazali ini. Jadi pernah diceritakan ada di Tarim, di kota Tarim. Ada 4 sekawan, 4 serangkai juga. Jadi belajar kitab Bidayatul Hidayah. Isinya itu ya kita amaliyah nang sehari-hari mulai bangun guring sampai hendak guring pulang lah. Mulai hendak guring sampai bangun guring. Mulai bangun guring sampai hendak guring pulang. Nah, itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi nang empat ini berjanji artinya lah kita belajar kitab Bidayatul Hidayah dan kita sama-sama bertahan kita hafali. Gampang ini lah dihafal kita hafali, kita berjanji ya lah, kita hafal, kita amalkan. Ini berjanji ini kita ada di turubahnya nama Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Jadi sudah diamalkan kitab Bidayatul Hidayah tadi. Sampai setahun berkatnya luar biasa. Lalu napa berangkat haji. Nah, orang berempat tadi. Awak berangkat haji. Pulang ke Makkah ya. Ziarah ke Makkah Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Nah, waktu ziarah di makam Rasulullah, malamnya Mbak Empat ini mimpi lawan Rasul. Mbak Empat tadi nang sekawan tadi bermimpi lawan Nabi. Yang pertama Habib Abdurrahman bin Mustafa Idrus. Sini bermimpi lawan Rasulullah. Ada dalam mimpi itu diberi buku halus. Disuruh oleh Nabi berdakwah ke Mesir. Maka Sidin jadi ulama dan rujukan para ulama di kota Mesir. Nang saikongnya pulang Habib Syekh Al-Jufri, gurunya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Sidin ini di dalam mimpi ya, disuruh dakwah ke Malibar di India. Nah, nang saikongnya pulang Habib Abu Bakar bin Husain bil Faqih itu dalam mimpi dijulungi Rasulullah. Disuruh ke mana? Disuruh ke Aceh. Indonesia ya kan? Aceh. Itu bertaan jadi ulama besar. Nah, ada pun yang terakhir nang saikongnya ini disuruh boleh. Jadi nang empatnya berkat mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Setahun
berangkat haji dimimpi oleh Rasulullah. Wah, ada kegampangannya lah. Itu kitabnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Insyaallah karena mau nasihat panjang umur beratan kita baca juga ya Allah. Kitab Bidayatul Hidayah itu. Nah, apalagi misalnya apa Minhajul Abidin, kitab Ihya, itu luar biasa sudah. Banyak para ulama-ulama memuji kitab-kitab Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Ujar apa Imam Nawawi kadal Ihya ayyakuna Qur'anan. Hampir-hampir kitab Ihya itu seperti Quran. Artinya seandainya ada Quran yang menjadi hudal linnas, petunjuk bagi manusia, cukup pegang kitab Ihya. Saking apa di dalamnya itu luar biasa pembahasannya. Pokoknya fikihnya, tauhidnya, tasawufnya lengkap di situ. Lengkap zahirnya, batinnya dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Jadi saking himungnya, senangnya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus, bin Abdullah Akbar Al-Aidarus bin Abu Bakar As-Sakran, ini membaca Ihya sampai dibulang-bulik yang 40 kali khatamnya lah bulang-bulik, senang ketujuh benar. Bahkan sampai-sampai ujar Habib Abdullah Al-Aidarus, siapa man nasakhal Ihya wa jazzahu arba'ina juz'an damintuhul jannah. Siapa yang menulis tangan kitab Ihya diulahnya sampai 40 juzuk. Kitab Ihya itu ada 4 jilid ya lah. Cuma diulah juzuk-juzuknya tuh nah, diulah mereka sampai 40. Napa ujar Habib Abdullah damin tuhul jannah. Aku jamin surga aja sini. Orang wali ya lah. Orang wali aku jamin surga sini. Saking kehimungannya sini. Rupanya di antara murid yang banyak nih ada yang manggawi ya lah. Dicatat ditulisnya nah, disalinnya kitab Ihya tadi. Disalinnya sampai 40 jilid, 40 juzuk. Diulah pulang bagus-bagus anunya kapernya. Tuntung datang lawan guru. Nah, guru Syekh Habib nang ujar pian semalam siapa yang menulis kitab Ihya kemudian diulah 40 juzuk pian jamin surga. Ini kitab. Dilihat aja sih bagusnya luar biasa. Iya aja sih dia kamu dapat sudah apa yang aku janjikan. Cuma karena ini bagus benar, aku beri bonus di sini. Kamu hendak apa? Hendak minta apa? Surga sudah aku jamin. Lalu ujar si murid tadi, ulun guru hendak melihat surga sebelum mati. Ulun hendak melihat surga sebelum mati. Jadi ujar Habib Abdullah Aidarus, amunnya ikam disiden hendak itu permintaannya aku kawal ngebulangan disiden. Cuma syaratnya sebutin. Karena nih disini aku mau kayak karamat nih. Nah apa syaratnya guru? Setelah ini, ma tajlis ba'da haza ma tajlis fi Tarib musafir. Artinya setelah ini kamu jangan ada lagi berada di kota Tarib. Kamu harus musafir, harus keluar. Ada boleh lagi berada di sini. Ujar si murid tadi inggih ya. Lalu apa? Disuruh sidin melihati di dalam lengan baju. Di lengan baju aku lihat. Diitihi oleh si murid kelihatan sangatnya surga. Orang wali ya lah. Orang wali itu diberi Allah Ta'ala karamah. Jadi kada mustahil, kada aneh ya. Kada aneh. Bisa aja melihat surga sebelum mati, bisa. Ada hadis Nabi itu. Siapa jar Nabi mengamalkan 1000 setiap malam salawat. Yalah. Kada mati lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Kada dimatikan kecuali ia melihat surga tempatnya. Artinya waktu hidup dari masih. Nah. Lalu melihat si murid tadi, Masya Allah, luar biasa lah keindahannya di dalam surga itu bidadari apa macam. Ya apakah waktu menyiung tadi kawainya kali bidadari itu lah. Sudahkah di situ melihat? Iki guru sudah. Nah, sudah. Kita harus keluar dari kota Tarim, harus pindah dari sini ya lah. Ada boleh lagi berada di sini. Ya dong pindah ke Mekah ya lah. Jadi ulama besar di sana. Padahal punya orang nang ahlul kasbi lah, orang wali juga. Seandainya si murid itu seandainya si muridnya tahu hakikat perguruannya siapa Al-Idrus itu. Seandainya nih si murid ini tahu hakikat Al-Idrus itu siapa. Niscaya nampaknya kada mau mengalahkan melihat surga itu, membayar dengan masuk surga itu tapi terpisah lawan guru. Biar bahasanya kada melihat tapi kada terpisah. Atap semajelis.
Cuma lantaran yang ada tahu ya lah, lalu napa kapisah lawan guru. Artinya mahurupakan akun melihat surga. Nah itu orang-orang ulama-ulama dahulu, ulama-ulama daripada aulia Allah Ta'ala. Nah itu kitab Imam Al-Ghazali lah, kitab Ihya. Nah, fawazib ala mutalatiha ingkanan laka himmatun fi sulukit tarik. Maka jarsidin istiqomahlah engkau di dalam mempelajarinya, memutalahinya jika engkau itu memiliki tekad yang kuat di dalam menempuh jalan akhirat. Waragbatun bil wusul ila maratibit tahqiq, dan ada memiliki keinginan untuk memperdapati kepada martabat-martabat ahlul ma'rifat. Wa qad infaratil kutubul ghazalah min baini kutubil muhaqqiqin min as-sufiyah bil jam'i wa tahrir wa husulit ta'sir fi zamanil qasir. Dan tersendiri kitab-kitab Imam Ghazali itu di antara segala kitab-kitab para ulama muhaqqiqin daripada ahli sufi yang menghimpun uraiannya lengkap dan memberi pengaruh besar di dalam merubah keadaan seseorang itu di zaman yang akhir, zaman singkat ya. Kitab Imam Al-Ghazali luar biasa mengkaramat ya. Jadi Imam Ghazali itu bisi murid sidin sakaratul maut nak mati sudah hangak ya, datang setan mengganggu mahawar kita bohong nang dihikani mengucapkan syahadat terawa la ilaha illallah anak awak dihaur diganggu. Apalagi orang bisi apa sahabat jinnya, hati-hati dihaurnya karena waktu sakaratul maut. Kalau orang bersahabat dong, tapi kalau yang ada bersahabat kayak Dato Kalampayan kan, itu murid tulis Dato Kalampayan, Dato Badok loh. Murid tulis itu ya, guru lawan Dato Kalampayan. Ya apa? Ini nang bersahabat, maksudnya bakawan, bersahabat ya. Itu diganggunya karena hendak mati ya. Waktu sakaratul maut diganggunya. Jadi tuhuknya mah talakinakan kan awak dikiawakan orang Imam Al-Ghazali. Karena murid tulis itu datang Imam Al-Ghazali hanyar di halaman rumah. Tongkat sih dia aja naik ke halaman ke rumah murid tadi. Tongkat aja naik ke pelantaran langsung hambur syaitannya, hantunya bukaan. Mbahnya pada nyaman hal lagi. La ilaha illallah. Aramat Imam Ghazali ya, berkat Pak Guru. Wa alaika bil iksar min qiraati kutubil hadis wa tafsir, dan atas lazim engkau yang memperbanyak daripada membaca kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir ya. Ya kita ini jarang bang ya ada yang membaca hadis, tafsir. Cuma amunnya artinya diberi Allah Ta'ala umur panjang, awak sehat, insya Allah tuh baca aja. Jangan berdetaan ya. Amat karena ini baca tafsir misalnya, membaca hadis ya. Nah, wamin mutalati kutubil kaum, dan mempelajari kitab-kitab ulama ahli sufi. Itu amah secara umum. Kitab Risalah Kusyairiyah misalnya. Banyak lagi kitab-kitab ulama-ulama sufi itu lah. Inna zalika fathun amun wa sulukun tamun, karena membacai kitab-kitab tersebut, baik kitab hadis, tafsir, kitab-kitab ulama sufi, itu menjadi pembuka yang umum dan perjalanan yang sempurna. Kama qala ba'dul arifin, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang yang arif billah. Nah, walakin jasinin, tetapi ingatakan pulang, yang bagilah ka antah tarizami muta'ati ma yashtamil min rasailihim alal umuril ghamidah wal haqaiqil mujarradah. Nah, hati-hati jasinin, waspada. Engkau harus menjaga diri, waspada daripada membacai, memuta'alahi kitab-kitab yang di dalamnya itu mengandung perkara-perkara yang rumit, yang dalam daripada hakikat-hakikat semata. Ini diwaspadai oleh Habib Abdul Ahmad. Hati-hati Jisiden. Jangan bawani-wani, kalau bahasa kita, jangan bawani-wani bisa-bisa membacai saurang, kada berguru, kada belajar. Kenapa nanti baca kitab berincong ya lah. Yang dibaca kitab Nukila, si Abu Hamid Membolong nih jaya lah. Pokoknya nang semata-mata hakikatnya. Nah, hati-hati ya sih, hati-hati. Karena ini ada dijelaskan, ada sedikit kurang yang tergelincir sehingga apa? Jadi zindik. Jadi zindik ya. Ini sudah diwaspadai oleh Habib Abdullah Haddad.
Nah wahazil asya dan ini kitab-kitab yang semata-mata tentang hakikat itu tujadu fi asari mu'allafat Syekh Muhammad Ibnu Arabi kebanyakannya diperdebati di dalam karangan-karangan Syekh Muhammad Ibnu Arabi. Nah, ini kalau versi dari Timur Tengah ya lah kitab Ibnu Arabi. Kalau versi daerah kita ya kitab apa? Kitab Berincong. Nah, apalagi itu kitab apa? Tabarubut, sedang artian lah kitab Tabarubut lah. Ya jujur tuh masalah hakikat malulu. Jadi kalau ada berguru jangan bisa-bisa bewani-wani mencoba-coba membacai seorang. Kalau salah paham, kada aja ulunnya membaca nang pahamnya aja, nang kada paham kada ulun baca. Ini nang kita anggap paham nih nah, dikira ujur pahaman itu ternyata nang kita anggap paham ini ternyata kita salah memaham. Nang kada kita baca, kada kita anggap paham itu selamat ya. Aku ini kada paham ya, dilingkau itu selamat. Nang merasa paham ini nah, ternyata ada sesuai dengan maksud tujuan isi kitab itu. Nah ini nang bahaya. Wa fi syai'in min rasail Imam Al-Ghazali dan ada juga sebahagian daripada kitab-kitab Imam Al-Ghazali seperti Al-Mi'raj wal Matnun bi. Artinya ada juga ini kitab Imam Ghazali yang perlu kita itu jangan sembarangan membaca kalau kada berguru. Termasuk nang kaya apa? Kitab Durun Nafis. Jangan baca sorangan ya lah. Ya, nang khawatir tuh ya bisa zindik kan. Bukan salah kitabnya ada, bujur aja. Bujur aja. Karena ini kan ulama itu kadang ada kitab itu sini menyusun khususan. Karena ini untuk orang-orang yang khusus juga. Karena kita ini membaca orang awam, membaca kitab orang khusus. Lalu ada konek ya kan. Ini voltasinya ini ampun seorang 50 watt aja. Dicucukkan ke 15.000 wattnya kayak pak ada melandumnya. Waqad zakaru Syekh Zarruq fi Ta'sisil Qawaid qaidatan. Syekh Zarruq menyebutkan dalam kitab Ta'sisil Qawaid suatu kaidah fi tahzir min al-kutubil lati tarjih hadzal majra di dalam mewaspadai kitab-kitab yang membicarakan tentang masalah hakikat-hakikat ya. Parajih insyita. Lihat di sini dalam kitab situ kalau engkau menghendaki lihat di situ. Oleh yazkur bi jumlatiha mu'allafatu Syekh Abdul Karim Al-Kailani dan kadang menyebutkan di dalam jumlah kitab karangan Syekh Abdul Karim Al-Kailani karena Syekh Abdul Karim ini ulama mutaakhirun. Ada disebutkan sini. Wa mu'allafatuhum min indi akhiriha mimma yabaga ihtiras anha isar li salamah. Nah, mengapa lebih baik kita kada membaca itu lebih selamat. Lebih selamat daripada kita membaca saurangan kada bisi guru. Bahar kena ya lebar. Anu jarnya makan aja anu daging muntah anu nyaman bener dimakan. Kan daging muntah itu berecot mulai. Kalau orang ini sudah nang ahli, ini tahu membuang racunnya tuh bintangan mana posisinya, nang kayak apa cara membelahnya, membuanginya. Apa aman aja baginya. Ini nang kita nih nah memakan daging muntah nang berian orang bujur merasa sing nyamanan, imbah dapat balas orang. Imbahnya imbah lan buntal ya lah matinya. Kenapa namakan racun? Mbah kayak Pak, lebih baik bisa dimakan. Itu selamat. Nah, itu jadi. Fa'inal kalau khair jika berkata nih, laba sa'alaya fi mutaladul kutub bihazi. Oh jangan apa apa jauh nih membacai kitab berinjong nih, kita berubut nih, di anni akhizun ma afhamuhu wa aslam la afhamuhu li qailihi. Bilanya nang ulun kawa memaham, itu ulun bacai. Bilanya kada ulun nikau. Nah, lamunnya orang nih berpandir kayak itu, ujar sidin apa jawabannya? Qilalahu padahi lawan orang tadi. Qad ansabta. Berarti kami sidin sadar aja. Artinya merasa jadi ini bahwa seorang ini ada paham di kitab itu. Wa nahnu innama nakhsha 'alaika mimma tafhamu an tafhamahu 'ala ghairi wajhihi. Hanya saja sidin kami ini khawatir engkau itu memahami isi kitab itu yang dikira engkau itu sudah paham sesuai dengan maksud kitab, ternyata balain lawan maksud si isi kitab itu. Orang ke kiri inya ke kanan, orang napa ke kanan inya ke kiri, beda pahamannya.
Akhirnya apa? Fatadillu an sawa'is sabil, maka tersesatlah engkau daripada pemahaman yang lurus. Kama waqa'a dzalik, banyak sudah di sini terjadi orang-orang yang seperti itu li aqwamin, beberapa kelompok-kelompok orang akafu ala mutalati hadil kutub, membacai kitab-kitab tadi yang semata-mata hakikat. Beguru ada pemaham seorang, ada aja kitab arwah abah bahari, ada kitab berinjong arwah kai bahari aja, arwah jatuh bahari, kulat sudah, borok sudah, rakam apakah rakamnya tuh tulisannya lip lam ha mim a mim dal, api air angin udara kulit daging urat bulu apakah ya oleh ini tulisannya jalal jamal qahar kamal, rakam nih tulisannya nang gambar nang apa orang berduduk nang Allah saikungan ayolah. Hati-hati di sini, hati-hati. Banyak sudah nang terjadi orang-orang nang membacai seorang akhirnya apa? Pasaru zifi zindikatin wa ilhadin. Jadilah mereka itu di dalam zindik dan menyat. Nah, akhirnya apa? Wa qalu bil hulul ittihad, lalu menyatakan Allah Ta'ala itu hulul, Allah Ta'ala itu ittihad. Kenapa itu hulul? Ittihad. Nah, kalau hulul itu Allah nih, Allah nih maujud, makhluk maujud. Lalu Allah Ta'ala ini satu wujud, makhluk satu wujud. Allah Ta'ala ini masuk ke dalam wujud makhluk, bermasuk ke dalam wujud makhlukat seluruhnya atau sebahagiannya. Ini ngarannya hulul. Mustahil Tuhan itu bermasuk ke dalam makhluk. Nah, ini gara-gara mengaji hakikat malulun ya lah. Itu hulul atau ittihad. Kalau ittihad itu satu aja. Kalau tadi kan dua. Tuhan Gusti ya lah. Lalu apa? Memancarkan isyraq, memancarkan, mengeluarkan pancaran, lalu menjadi kaula. Jadi hamba ya. Lalu antara hamba dengan Tuhan itu satu. Antara kaula dengan Gusti itu satu. Iya no? Panunggaling kaula Gusti satu kali dua. Nah, jadi apa? Jadi ittihad. Gara-gara ya tadi membaca menurut pemahaman seorang. Apalagi bukunya nukar di pasar. Bukunya ini kada belajar, kada beijazah, kada besanad. Jadi bukunya nukar seorang, imbah sampai baca seorang, pahami seorang, sasat seorang. Bingung seorang, kada paham seorang, sasat seorang. Nah, jadi itulah perlunya basic guru. Man lam yakun lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Siapa orang nang kada beisi guru, maka syaitanlah nang menjadi gurunya. Artinya dengan sakahandak pemikiran hawa nafsunya memahami kitab itu. Nah, jadi itu pentingnya beisi guru tuh. Jadi kalau kita ada beisi guru itu nang meluruskan pemahaman supaya jangan salah. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka tidak ada daya dan upaya baik itu mengerjakan taat atau meninggalkan maksiat illa billahil aliyil azim, semata-mata itu dengan pertolongan Allah yang maha tinggi, yang maha besar. Artinya kita ini walaupun banyak besi ibadah, banyak besi amal, besi wirid, besi ilmu, bahkan dibukakan hijab, terbuka tirai, tersingkap rahasia, yang namanya hamba tetap hamba. Al-abdu abdu wa intaraqqa. Ngaran hamba itu tetap hamba. Makanya apakah? Kada mau jadi Tuhan. Tuhan Pak, tetap Tuhan kada mau jadi hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Artinya ada kami, ada engkau, ada hamba, ada Allah, ada makhluk, ada khalik. Nah, tapi sambungannya wa iyyaka nasta'in, hilang ikhtiar si hamba ini karena tampak di situ pertolongan Allah.
Ya tadi la haula wala quwata illa billah. Ini artinya makam baka, kemudian ke makam anak ya. Nah kemudian paslon wayam bagi ayakuna laka wirdun min zikrillahi ta'ala tahudduhu biwaqtin aw tahsul bi adadin. Nah hina izin fala ba'sa bisabhati lidabtil adad. Hingga situ dulu insyaallah. Mudah-mudahan berataan diberi Allah Ta'ala taufik, diberi hidayah. InsyaAllah mudah-mudahan kita mau mengamalkan berataan. Wallahu a'lam bishawab. Allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah.